kasih akal buat mikir. Pakai dulu headsetnya. Headset. Susah, harusnya sebelah sini. Sini lah. Oke, jadi kita mau react video. Judulnya Press Release We Need Islam Not Gender Equality Muslimah Youth Forum 2021. Dari channel Back to Muslim Identity. Gimana nih? Menarik, judulnya sangat nendang. Oke, kita mulai. Play ya. Berdasarkan hal tersebut, kami para muslimah muda yang hadir dalam Muslimah Youth Forum dengan kesadaran akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillah, kami menyepakati dan menyerukan. 1. Kami sebagai muslimah akan berjuang untuk istiqomah menjaga identitas kemuslimahan kami dengan mengkaji Islam kafah dan menjalankan syariatnya. 2. Kami sebagai muslimah menolak sekularisme, liberalisme, dan gagasan gender equality yang bersumber dari ideologi kapitalisme, sekularisme karena bertentangan dengan akidah Islam. 3. Kami muslimah menolak legalisasi kebebasan seksual dan kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. 4. Kami muslimah menyatakan butuh penerapan Islam kafah untuk melindungi dan mengoptimalkan peran strategis muslimah. Kami meyakini berjuang menerapkan Islam kafah adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslim. 5. Kami muslimah menyerukan kepada seluruh kaum muslim untuk berjuang bersama menerapkan Islam kafah dan mewujudkan kembalinya peradaban Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah konferensi pers dari Muslimah Youth Forum yang terdiri dari gabungan 24 lembaga dan komunitas. Insya Allah kami akan selalu lantang mengatakan we need Islam not gender equality. Takbir, Allahu Akbar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Mbak berpikiran sama? We need Islam, not gender equality. Itu Coba Kak, logikanya jelasin itu. nggak mungkin kita itu berislam tanpa menyadari bahwa kita itu setara di mata Tuhan, apalagi di mata manusia gitu kan. Relasi perempuan dan laki-laki yang tidak setara itu memang sudah membudaya di masyarakat muslim, tapi itu sama sekali bukan berarti dia masuk jadi syariat. Itu enggak banget Salah, gitu kan. gagal paham. Iya, itu tuh kesimpulan yang salah. Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki atau struktur hierarkis antara perempuan dan laki-laki itu paling jauh cuma bisa dianggap sebagai alternatif gitu. Jadi mungkin di dalam satu konteks bisa dipakai gitu kan, bisa membantu gitu. Tapi itu sama sekali bukan etik, apalagi syariat Islam gitu kan. Iya, bener banget. Karena jelas banget bahwa Islam itu ingin menyetarakan, menghapus kelas, menghapus perbedaan di antara umat manusia. Jadi biar kita itu punya kesempatan untuk berkontribusi, berperan di mata Tuhan aja kita setara, masa di mata manusia enggak gitu Kita kan. mau pilih-pilih di mata manusia. Enggak, tapi ini tuh jelas sih Mbak. Kita lihat dari pembuat kontennya, terus kelompoknya, ini tuh jelas bahwa emang ini paham yang selama ini diadopsi oleh kelompok ini gitu kan. Kelompok yang kita lihat sebagai kelompok muslimah ini menentang ide-ide tentang kemajuan perempuan, kebebasan perempuan yang berdaya. Ini sebenarnya kalau kita lihat seperti yang kita pernah pelajari itu datang dari ideologi khilafahnya sendiri. Kayak misalnya bisa kita lihat dari draft konstitusi Hizbut Tahrir misalnya, atau draft konstitusi Islamic State yang mereka pernah perjuangkan gitu. Ada paradoks yang paling mendasar ketika mereka ini perempuan kan ya, terus mereka bagus sih. Aku pertama sebenarnya mengapresiasi standing point mereka sebagai muslimah untuk menekuni atau meneguhi ajaran agama. Tapi sayangnya di dalam doktrin-doktrin khilafah di dalamnya itu paradoks gitu, kontraproduktif dengan ajaran misal kontra HAM atau mereka tidak ramah terhadap hak-hak perempuan.
hak-hak kaum minoritas. Itu tuh tercantum di ininya sendiri kan, konstitusi dari konstitusi mereka, negara khilafah, masyru' dustur mereka yang digagas oleh Hizbut Tahrir Pusat. Itu misal nih yang kelihatan banget mengeliminir atau mendiskreditkan perempuan, itu misal kayak di pasal 116 yang terlihat sekali konstitusi di situ bias gender, karena perempuan hanya didaulat sebagai sebagai pengurus rumah tangga atau pengurus ranah domestik. Iya. Dikatakan yang peran utama wanita adalah sebagai istri dan ibu. Iya, jadi secara tidak langsung seolah-olah mereka, bukan seolah-olah sih, emang mereka membatasi peran perempuan di situ aja, nggak boleh di ranah publik yang seperti mereka jadi hakim atau jadi pemimpin. Itu jauh dari harapan gitu ketika melihat konstitusi yang dibikin oleh Hizbut Tahrir gitu. Iya. Aku ketemu nih Mbak yang soal bahwa suami tugasnya bekerja di luar rumah, sedangkan istri bekerja dalam rumah. Juga nggak? Clear banget ya, tekstual ya. Memang dituliskan secara tekstual di situ. Namanya tuh ada bab sistem sosial gitu. Di situ juga merumuskan tentang urusan-urusan dalam rumah tangga gitu, termasuk pembagian peran yang fix gitu. Laki-laki di luar, perempuan harus di dalam. Ya. Ide-ide mereka untuk melawan kesetaraan gender ini bersumber dari konstitusi yang mereka bikin sendiri ya. Iya, jadi dari pemahaman mereka, dari cara pandang mereka terhadap ini syariat Islam, ya kan? Tapi mereka membatasi syariat Islam yang diterapkan tuh ya yang berdasarkan konstitusi Hizbut Tahrir. Ini sih Kak. Jelas banget kalau ideologi khilafah ini memang agendanya itu melawan kesetaraan gender. Ya, aku sih ngelihatnya cara pandang mereka kurang mengakomodir dinamika kali ya, kayak anti terhadap dinamika gitu nggak sih? Iya, dari dulu kita udah paham bahwa politik dari kelompok-kelompok Islamis seperti ini tuh ujung-ujungnya ke situ gitu. Iya, tidak melihat unsur sosiologis, unsur historis, apalagi misal lebih jauh kayak maqasid syariahnya atau nilai-nilai yang sebenarnya itu yang hal yang baku dan yang nggak lapuk oleh zaman gitu. Kalau luaran bentuk pemerintahan atau apa itu kan sesuatu yang dinamis ya. Ya. Mereka menganggap kalau khilafah itu sesuatu yang titah syariat gitu, titah Tuhan yang udah baku. Padahal kalau dilihat dari kesejarahan, khilafah itu suatu produk ijtihad. Cara gerakan politik yang terstruktur itu memang baru Hizbut Tahrir. Cuma memang ada Kak, teks-teks seperti hadis yang mengatakan tentang khilafah, al-minhajin nubuwah. Lagi-lagi mereka mendasarkan gerakan mereka, dogma ya, ajaran mereka atau tuntutan mereka untuk mendirikan khilafah itu dari ya kita nggak bisa mungkiri karena ada hadis tersebut. Klaim dasarnya kan tujuan mereka adalah menegakkan khilafah. Nah, dari goal utama ini nanti ada turunannya banyak. Khilafah adalah mereka anggap sebagai suatu kewajiban menerapkan Islam kafah. Nah, kafahnya sendiri ini kita masih bertanya-tanya ya sepahaman kita tuh kayak ya yang mereka utarakan menerapkan ajaran Islam dalam semua lini kehidupan. Tapi lagi-lagi itu tuh nggak sederhana gitu, sangat problematis dan nggak bisa cuma satu domain aja yang diperhatikan, agama aja, tapi urusan sosial, pluralitas itu banyak gitu variabel yang harus diperhatikan. Ya betul, setuju. Tahu nggak Mbak, menurut aku apa yang paling menyakitkan dari dakwah patriarki atau dakwah bahwa muslim harus menolak kesetaraan gender misalnya? Apa coba yang paling menyakitkan? Menurut aku adalah kenyataan bahwa mereka sebenarnya banyak melakukan pembaharuan, reformasi di bidang sosial, politik, tapi ketika hal itu berhubungan dengan perempuan, mereka masih memilihkan tafsiran-tafsiran yang strict gitu, yang kaku, yang sekuno mungkin gitu. Interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan secara ketat, literal, dan pokoknya sesempit mungkin. Ketika isu itu berkaitan dengan perempuan, penafsirannya itu masih sama seperti beberapa abad yang lalu.
nggak berkembang gitu ya. Iya, peran domestik perempuan itu kan penafsiran masa lampau Iya. gitu. Penafsiran masa lampau yang terus nggak diperbaharui gitu, nggak pernah diperbaharui. Terhadirkan aja. Meskipun perempuan udah semakin maju, semakin berpendidikan, tapi lagi-lagi dia harus dipukul ke belakang, dipukul ke rumah gitu. Itu kayak salah satu contoh bahwa mereka itu pelit penafsiran kepada perempuan. Misalnya dari laki-lakinya aja nih, cara berpakaian laki-lakinya, kemudian produk-produk yang digunakan itu bisa dibilang mengadopsi apa yang digunakan barat, kayak sosmed, internet, transportasi. Jadi kayak standar ganda pakai gitu hoodie, nggak sih iya, sebenarnya? pakai jeans. Mereka tidak pernah dilarang untuk menggunakan apa yang produk-produk baru. Sedangkan bagi muslimahnya atau bagi perempuannya, mereka dibatasi untuk tetap menggunakan hijab yang kaku, benar-benar gaya gitu masa lalu, iya. Memang ada pola tersendiri di kaum Islamis itu, dan itu sama. Doktrinnya terhadap perempuan itu sama, meskipun ideologi mereka berbeda. Ada IM, ada HT, Iya. ada Pastinya banyak. rata-rata dalam memperlakukan perempuannya itu sama. Polanya Harus di sama rumah. ya, polanya sama. Iya. Kalau aku sih pengen ngelihat dari ideologinya mereka ya. Kalau tentang pemahaman perempuan atau apa ya, doktrin mereka tentang perempuan itu kan sudah turunan berarti mereka punya apa pakem utama yang menjadikan mereka berpemahaman kayak gitu. Jadi dari doktrin kalau aku ngelihatnya khilafah sendiri ini yang mereka gaung-gaungkan itu sebenarnya basis dalilnya tuh lemah. Khilafah yang secara kesejarahan itu benar-benar ya cuma produk sejarah, salah satu ornamen sejarah yang pernah ada, dan itu bukan, negara Islam itu bukan suatu Patokan. ya bukan suatu titah ilahiyah gitu. Karena mereka kan selalu mendasarkan ke ayat Al-Baqarah 30 tuh Kak, yang wa idz qala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah. Ini kan khalifah. Mereka menafsirkan khalifah di sini lalu kemudian kayak jumping penafsiran gitu, langsung ke kewajiban mendirikan khilafah, terus mendirikan negara Islam kayak gitu. Itu suatu penafsiran yang jauh sebenarnya. Padahal itu ayat yang menceritakan Allah tuh ngasih pengumuman ke para malaikat gitu. Aku nih menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi, dan itu tafsirannya bukan tafsiran politis. Kita sebagai manusia bertugas sebagai khalifah, mandataris Tuhan, mengatur bumi, menata kelola. Nah, salah satunya itu pemerintahan, dan pemerintahan ini nggak baku khalifah kayak gitu. Iya. Ada lagi nih Kak, hadis yang mereka selalu kedepankan sebagai dalil pendirian khilafah ya, yang tentang bisyarah atau kabar gembira akan adanya khilafah alamin haji nubuwah istilahnya di masa depan gitu. Padahal hadis ini itu yang ada redaksi janji-janji khilafah alamin haji nubuwah di masa depan itu statusnya lemah. Sedangkan ketika kita mengumpulkan riwayat yang berkaitan dengan hadis tersebut itu redaksinya beda gitu. Jauh. Yang ada khilafah alamin haji nubuwah di masa depan itu dia menyelisihi riwayat yang lain gitu ibaratnya. Dan di situ juga ada perawi yang bermasalah, ini namanya Habib bin Salim, dan dia oleh Imam Bukhari itu udah dinilai doif gitu. Secara periwayatan dia tidak kapabel gitu. Dia tidak kapabel. Maka dari itu hadis yang digunakan oleh kelompok khilafah untuk dijadikan legitimasi pendirian kehilafahan itu sebenarnya yang nggak kuat, nggak berlaku gitu, karena otomatis gugur gitu, nggak bisa dijadikan dalil gitu. Jadi emang itu baru salah dua ya, masih banyak lagi hadis-hadis yang mereka kooptasi untuk dijadikan basis legitimasi pendirian khilafah, dan itu bermasalah gitu. Dan mereka sebenarnya itu tuh tujuan politis yang diagamaisasi gitu nggak sih, memakai dalil-dalil agama untuk membackup keinginan politik mereka. Iya benar. Jadi kayak itu tadi salah satu turunannya ya itu tentang perempuan. Kontrol perempuan itu emang udah umum di semua kelompok Islamis, Taliban, IM gitu kan, terus jadi ISIS gitu, ISIS atau apalagi. Jadi nggak heran kalau misalnya mereka menolak
gender equality. Nggak tahu alasannya kenapa, apakah mereka tidak melihat Islam itu memuliakan atau mengangkat perempuan setara dengan laki-laki. Aku kurang paham sih sebenarnya ya. Apa mereka menerima bahwa Islam itu menetapkan laki-laki dan perempuan tidak setara, tidak equal gitu kan? Juga kayaknya nggak mungkin. Padahal kan Karena Islam jelas. ayatnya jelas nggak sih yang Iya. manusia laki-laki perempuan tuh diciptakan sama, yang bedain apa sih ketakwaannya kan pada dasarnya. Kebangkitan fundamentalisme agama ini memang mempengaruhi perempuan secara luas loh Ya, di benar banget. negeri ini, khususnya dengan dakwah-dakwah patriarkis. Dakwah-dakwah patriarkinya, aku bilang sih dakwah patriarki ya, dakwah yang mengukuhkan struktur patriarki, seolah-olah patriarki itu dianggap satu-satunya relasi gender yang islami gitu. Padahal dalam konteksnya patriarki atau keyakinan bahwa laki-laki itu lebih hebat atau mendominasi itu cuma konstruksi sosial. Jadi relasi atau struktur patriarki ini bisa jadi benar atau tepat di suatu konteks, tapi bisa jadi di konteks lain itu tidak tepat gitu. Seperti beda ya, seperti misalnya di zaman sekarang yang membutuhkan relasi gender yang setara, yang equal gitu kan. Berarti yang patriarki ini sebenarnya udah tidak relevan, dan itu bukan berarti melanggar kodrat. Syabab khilafah ini memahami kalau peran perempuan di rumah dan laki-laki di luar itu sebagai suatu kodrat ya Kak ya. Dan itu yang apa ya, yang sebenarnya perlu dikritisi kalau itu tuh bukan suatu yang baku ibaratnya. Benar banget. Jadi itu fleksibel karena gender bukan seksual. Jadi kok yang kodrat dari laki-laki dan perempuan itu udah jelas yang berhubungan dengan biologisnya gitu. Kayak misalnya perempuan ya kodratnya melahirkan, menyusui, menstruasi, itu pun masih bisa nggak terjadi gitu. Sesuatu yang kayak misalnya orang ada sebagian perempuan yang bisa hamil, ada yang tidak gitu kan. Ya yang kodrat itu sedikit sekali gitu. Sedangkan yang lainnya itu yang gender atau peran sosialnya itu fleksibel, luas, dan menuntut kreativitas kita gitu untuk menentukan maslahat. Jadi sebenarnya nih ya, kalau misalnya mau terlepas dari ideologi khilafah, ideologi Islamis, dan kembali melihat ke dalam Al-Quran, itu jelas banget bahwa Al-Quran itu membawa misi untuk merahmati seluruh umat manusia, laki-laki dan perempuan, atas sebagai nama mereka manusia ya. gitu ya. Sebagai manusia, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan selain perbedaan yang emang biologis. Ya, yang memang kodrati ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam Al-Quran itu sebenarnya Al-Quran kan turun berangsur-angsur, berproses gitu selama 23 tahun untuk mereformasi masyarakat gitu. Termasuk di dalamnya adalah hak-hak perempuan. Hak-hak perempuan itu adalah keadilan yang dipulihkan oleh Islam yang sebelumnya nggak ada gitu. Ya, secara kesejarahan butuh tenaga kuat butuh tenaga keras, butuh proses, butuh waktu gitu. Jadi makanya Al-Quran itu kalau kita lihat ada ayat yang terkesan melegitimasi ketidaksetaraan atau bias gender. Ada ayat yang terkesan seperti itu. Tapi sebenarnya ketika kita baca sebagaimana seharusnya misi Al-Quran gitu kan, kita akan melihat oh itu make sense gitu. Itu tuh masuk akal karena waktu itu Al-Quran tuh sedang berproses. Kayak misalnya aku dapat teorinya dari Bu Nur Rofiah tentang titian Al-Quran menuju keadilan sosial gitu. Jadi tuh sebenarnya ayat Al-Quran itu dibagi ke dalam tiga tipe. Yang pertama itu starting point-nya. Starting point itu berarti ayat-ayat yang memang berbicara di dalam konteks masyarakat ketika dia turun. Ya, jadi ayat yang memberikan konteks, kayak misalnya ayat tentang nisaukum harsul lakum, bahwa istri adalah ladang bagi suami gitu kan. Jadi itu sebenarnya ayat yang menggambarkan bahwa waktu itu perempuan itu memang objek kehidupan gitu. Objek ya, bukan subjek. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu memahami konteksnya waktu itu. Sama misalnya lagi ayat yang zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, itu kan juga menyebutkan bahwa nisa perempuan sebagai objek, dan itu ayat yang turun sebagai starting point, sebagai awal
ketika konteks masyarakat tuh memang menganggap perempuan seperti itu gitu. Kemudian ada lagi next step-nya, yaitu ayat yang mulai berbicara, mulai mengatur, mulai mengangkat perempuan lebih tinggi daripada yang sebelumnya objek gitu. Kayak misalnya membagi perempuan harta waris, itu kan berarti dibagi itu di salah situ. satu proses apa, pengangkatan derajat Iya, itu perempuan ya. baru pertengahan. Jadi ibaratnya reformasi awal. Kayak misalnya kemudian ayat tentang poligami yang awalnya laki-laki itu boleh menikahi banyak, kemudian dibatasi menjadi 4. Nah, itu berada di tengah, di intermediate step-nya gitu, dalam konteks untuk mereformasi kebiasaan sosial yang buruk ini. Nah, jadi itu tuh ayat tadi yang termasuk di kelompok intermediate step atau pertengahan. Jadi mulai mendobrak budaya gitu. Kemudian ada yang goals-nya juga. Ayat-ayat yang berbicara tentang goals. Misalnya nih ayat-ayat goals relasi gender. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dukum awliya'u ba'd. Itu kayak jadi laki-laki dan perempuan itu sama-sama menjadi saling memiliki peran, saling melindungi gitu. Termasuk tadi ayat Al-Hujurat ayat 13 tadi yang bahwa yang membedakan itu bukan gender tapi ketakwaan gitu kan. Endingnya itu sih sebenarnya. Iya, jadi itu tuh ayat-ayat goals yang harus kita kejar, yang harus kita wujudkan. Yang diupayakan tuh itu ya. Adalah ayat-ayat goals tadi. Jadi kita jangan pernah berhenti di ayat intermediate step, apalagi ayat starting point gitu yang menganggap perempuan itu harus di rumah, perempuan itu lemah gitu kan. Jadi cuma ngurus dapur, kasur, mungkin itu cocok untuk tadi sebagian masyarakat yang memang masih level di situ. Cuman kita nggak bisa memungkiri bahwa ada juga kelompok perempuan yang udah setara gitu. Yang udah setara tapi yang udah setara dan itu jangan ditepok mundur lagi untuk menjadi capek banget gitu mewujudkan intermediate step gitu kan. Itu nggak cocok gitu. Islam dan gender equality itu nggak bertentangan gitu. Justru malah mengakomodir ya proses-proses pengangkatan derajat perempuan gitu benar banget. Jadi kayak karena memang fakta sejarahnya ya kasihan perempuan itu tertindas. Iya, kita udah enak nih sekarang tuh kondisi kita tuh jauh lebih baik daripada kondisi wanita-wanita zaman dulu. Padahal kita itu apalagi di Indonesia ya terkenal sebenarnya tuh lebih baik dalam memperlakukan wanita dibanding misalnya negara-negara Arab gitu. Yang katanya mengadopsi syariat Islam sebagai hukum positif gitu. Yang paling gampang nih, yang paling deket Afghanistan. Terus ideologi untuk menerapkan syariat Islam sebagai hukum negara, hukum positif, nyatanya kembali lagi perempuan gak dapat ruang. Kita di sini mengkritisi syariat Islam sebagai hukum positif bukan berarti kontra syariat Islam atau Islamofob ya, kayak nggak gitu. Nah, di Indonesia itu udah kita perempuan berhak jadi pemimpin, perempuan jadi menteri, jadi hakim gitu. Itu tuh semua peran-peran yang nggak mungkin diterima oleh kelompok-kelompok yang mendomestikasi perempuan gitu. Jadi kalau Indonesia dari zaman dulu berbeda banget dengan negara Arab. Kalau misalnya Barat ataupun kelompok Islamis memandang bahwa muslimah itu yang bercadar, menutup semuanya hitam-hitam gitu kan. Tapi ketika melihat Indonesia, melihat muslimah Indonesia, mereka melihat bahwa muslimah itu sama seperti kelompok manusia lainnya gitu. Yang berhak yang mereka punya peran, mereka bisa berperan. Jadi kayak aneh banget gitu. Kenapa kita malah mengadopsi paham-paham yang membuat kita lebih mundur daripada zaman kita yang sekarang gitu. Dengan anggapan itu ajaran agama, padahal itu legitimasi aja. Nah, yang aku garis bawahi lagi dari statement mereka itu, mereka mengatakan kenapa getol untuk menegakkan khilafah, karena dengan penegakan khilafah, sistem ini akan membawa kita kembali ke kejayaan Islam. Kayak misal ya, kita pernah jaya di masa kayak Abbasiyah, di masa Umayyah, Islam Spanyol. Nah, itu kita pernah jaya. Tapi lagi-lagi mereka jumping conclusion gitu. Mereka menganggap sekonyong-konyong sistem khilafah yang ada ketika itu adalah indikator dari berjayanya Islam. Padahal padahal itu kan karena ilmu pengetahuan, kalau dari tesisnya Ahmed Kuruni yang di bukunya Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan, di antara faktor yang bikin kita Islam bisa berjaya itu ya justru keterbukaan, mengakomodir peran serta
banyak pihak termasuk non muslim, laki-laki dan perempuan, terus Kerjasama ya. dunia intelektual yang maju, yang dihidupkan gitu. Di antaranya itu Gak ada sekat-sekat politis. ya keterbukaan terhadap budaya luar, bukan semata-mata sistem politik, karena khilafah tuh pada zaman dulu sebenarnya kan monarki, raja kan, Oke, raja kerajaan yang gitu ya. yang benar-benar kekuasaan berada di tangan raja doang, nggak ada legislatif lah ibaratnya. Yudikatif itu yudikatif, legislatif, eksekutif jadi satu, nggak ada mekanisme check and balance yang rakyat bisa ngecek ini khalifah benar apa enggak gitu. Dan salah satu kata Ahmed Quruni ya yang menjadikan Islam mundur itu justru karena koalisi ulama dan negara yang otoriter. Nah, bahayanya di sini ketika institusi agama dipakai untuk dipakai untuk politik, itu sangat berbahaya gitu. Karena agama itu sesuatu yang sakral banget gak sih buat orang. Jadi orang takut gitu ketika ini fatwa kayak harus langsung berarti diakomodir, harus diikuti begitu saja gitu. Gak bisa sebenarnya kalau tiba-tiba khilafah dianggap sebagai faktor kejayaan Islam, itu bukan. Menanggapi juga statement mereka tentang kewajiban mendirikan khilafah, terus khilafah adalah jalan untuk mengembalikan kejayaan Islam. Nah, itu tuh nggak tepat. Pertama, dari pendasaran dalilnya aja mereka udah misleading gitu. Ayat Al-Quran yang Al-Baqarah 30 itu juga nggak tepat ketika ditafsirkan sebagai kewajiban pendirian khilafah, itu jauh gitu. Kemudian dalil hadis yang dijadikan sebagai pendasaran itu juga bermasalah karena ada rawi yang itu tadi tidak kredibel dan tidak capable untuk ketika meriwayatkan dia disinyalir itu untuk kebutuhan politis ketika itu konteksnya pas masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu. Jadi kenapa rawi ini jadi dinilai lemah gitu. Kemudian apalagi ya? Itu sensitif banget sih kalau soal hadis ya, soal karena new subut ya. Jadi kita harus menggali lebih dalam lagi. Khilafah dijadikan sebagai sebagai indikator kejayaan Islam, itu juga jumping conclusion, sangat misleading. Kalau Islam berjaya zaman dulu tuh ya karena kita mau terbuka, mau belajar, mau mengakomodir budaya-budaya ketika itu. Itu lebih masuk akal sih. Lebih masuk akal dan lebih sehat gak sih? Lebih kayak tahu hukum kausalitas gitu. Jadi nggak langsung Islam jaya karena khilafah, padahal di sejarah khilafah sendiri itu penuh darah, otoriter, dan itu tuh udah budaya yang usang, budaya politik usang gitu. Dan sekarang jadi seperti itu. Mari kita bersaing secara dialektis. Sekarang masyarakat mana yang akan mereka terima gitu ya. Pada akhirnya naluri masyarakat yang akan mengarahkan mana sih yang lebih enak diaplikasikan gitu. Karena ya gitu, kita tuh dikasih akal buat mikir. Kalau kita mau mengkaji kesetaraan gender dari perspektif Islam, itu banyak banget referensi, banyak banget guru, banyak banget peneliti, ulama yang benar-benar memberikan kita pengetahuan dan ilmu yang kita butuhkan untuk hidup di era kesetaraan gitu kan. Jadi bukan kita harus menarik diri dari budaya, dari kemajuan, dari perkembangan zaman. Jadi jangan mau didoktrin atau mendapatkan ajaran-ajaran yang kayaknya mengajak kita untuk terasing dari budaya dan dari dunia. Iya, kayak taken for granted gitu. Enggak sih. Oke, jadi sekian, terima kasih untuk videonya. Videonya dulu. Kita disorong. Bye. Terima kasih. Wassalamualaikum. Takbir. Allahu Akbar.